Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Nur Indiani dengan NIM F521230097. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pengantar sistem informasi. Baik, materi pertamanya adalah pengenalan sistem informasi. Sistem informasi adalah beberapa komponen manusia, IT, prosedur kerja, terdapat sesuatu yang diproses. Data menjadi informasi dan ditunjukkan untuk mencapai tujuan atau sasaran. Sistem informasi melibatkan banyak pemakai dan memerlukan saran jaringan yang memungkinkan pemakai yang terbesar di berbagai tempat yang berjauhan dapat berbagi informasi. Kemampuan utama sistem informasi adalah: yang pertama, melaksanakan komputasi numerik bervolume besar dengan kecepatan tinggi. Yang kedua, menyediakan komunikasi dalam organisasi antar organisasi yang murah, akurat, dan cepat. Yang ketiga, menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar dalam ruangan yang kecil tetapi mudah diakses. Yang keempat, memungkinkan pengaksesan informasi yang sangat banyak di seluruh dunia dengan cepat dan murah. Kemampuan-kemampuan ini mendukung sasaran bisnis yang mencakup: pertama, peningkatan produktivitas; yang kedua, pengurangan biaya; yang ketiga, peningkatan pengambilan keputusan; yang keempat, peningkatan layanan ke pelanggan; yang kelima, pengembangan aplikasi-aplikasi strategis yang baru. Terus, peranan penting sistem informasi dalam organisasi adalah: yang pertama, berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas-tugas; yang kedua, mengkaitkan perencanaan, pengerjaan, dan pengendalian dalam sebuah subsistem; yang ketiga, mengkoordinasi subsistem; yang keempat, mengintegrasikan subsistem. Materi kedua adalah software. Software pada dasarnya adalah program, kumpulan instruksi untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Pada software terdapat sistem informasi, mengatur kerja komponen-komponen sistem komputer, dan memberikan dukungan bagi software aplikasi. Yang dilakukan sistem operasi yaitu: yang pertama, manajemen proses; yang kedua, manajemen memori; yang ketiga, manajemen sistem file; yang keempat, komunikasi dan jaringan; yang kelima, pengaman sistem; yang keenam, user interface; yang ketujuh, device driver. Driver sendiri mengatur kerja perangkat spesifik atas perintah yang diberikan. Contohnya, sistem informasi memberikan perintah print yang kemudian diterjemahkan oleh driver untuk sebuah printer spesifik. Utilities software melakukan fungsi-fungsi dukungan teknis tertentu yang bersifat cross application. Yang pertama, bandmakers; yang kedua, tweakers; yang ketiga, archivers; yang keempat, antivirus atau anti-spam, dan sebagainya. Jenis software sebagai aplikasi produktivitas, tool pengembang aplikasi, aplikasi games, aplikasi jaringan internet, dan aplikasi multimedia. Materi ketiga ada basis data. Basis data adalah sekumpulan informasi yang diorganisasikan dalam tata cara khusus. Basis data merupakan sistem berkas terpadu yang dirancang untuk meminimalkan pengulangan data. Basis data dapat dianggap sebagai tempat untuk menyimpan sekumpulan berkas data terkomputerisasi. Tujuan utama basis data adalah memelihara informasi dan membuatnya tersedia saat dibutuhkan. Peran basis data: yang pertama, sistem informasi; yang kedua, sistem pendukung dan pengambil keputusan; yang ketiga, peningkatan kinerja perusahaan atau instansi; yang keempat, peningkatan daya saing perusahaan. Hierarki data: terdapat elemen data, rekaman atau record, berkas data, tabel atau files, atau bisa disebut juga dengan file. Operasi database: para pengguna basis data bisa melakukan berbagai jenis operasi antara lain. Yang pertama, menambahkan berkas baru ke sistem basis data; yang kedua, mengkosongkan berkas; yang ketiga, menyisipkan data ke suatu berkas; yang keempat, mengambil data yang ada pada suatu berkas; yang kelima, mengubah data pada suatu berkas; yang keenam, menghapus data pada suatu berkas; yang ketujuh, menyajikan informasi yang diambil dari sejumlah berkas. Materi keempat ada organisasi. Materi ini membahas tentang organisasi, yang merupakan sekelompok orang yang terstruktur dan dikelola untuk mencapai misi dan tujuan. Organisasi memiliki hubungan antara anggota dan kegiatan, serta proses penetapan peran, tanggung jawab, dan wewenang terhadap serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan, seperti penerimaan mahasiswa, proses belajar, penelitian, pengabdian pada masyarakat, mentoring, dan evaluasi, serta kelulusan. Pendukung aktivitas organisasi melibatkan aliran barang dan aliran
informasi dengan sistem informasi yang berperan dalam memproses dan memproduksi informasi. Terdapat plan atau perencanaan, do itu pelaksanaan, check atau mentoring dan evaluasi, tindak lanjut. Terus yang kelima ada manajemen perubahan atau manajemen of change, adalah sebuah upaya dan pendekatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis yang dimanfaatkan guna membantu individu, tim, ataupun organisasi dengan menerapkan sarana, sumber daya, dan pengetahuan dalam merealisasikan perubahan dari kondisi sekarang menuju suatu kondisi yang lebih baik secara efisien dan efektif untuk memperkecil dampak dari proses perubahan itu. Di materi kelima ada pengambilan keputusan manajemen. Pengambilan keputusan yang tepat dan cepat merupakan bagian dari kegiatan administrasi agar permasalahan yang nantinya dapat menghambat roda organisasi segera terselesaikan, sehingga organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Tingkatan manajemen di dalam suatu organisasi dibedakan menjadi 3, yakni manajemen tingkat atas atau tingkat strategi, manajemen tingkat tengah atau tingkat taktik, yang ketiga ada manajemen tingkat bawah, yaitu tingkat operasional. Strategi planning itu adalah perencanaan yang merupakan kegiatan manajemen tingkat atas yang mencakup pendefinisian rencana yang strategis untuk proses penentuan goals dan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Strategi planning ini meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, proses evaluasi lingkungan luar organisasi, yang kedua penetapan tujuan, yang ketiga penetapan strategi. Selanjutnya ada manajemen kontrol. Manajemen kontrol atau pengendalian manajemen merupakan kegiatan manajemen tingkat menengah, di mana manajemen tingkat ini menjalankan taktik dengan strategi yang telah ditetapkan. Apakah strategi tersebut bisa berjalan dengan efektif, efisien, sistematis, dan berhasil. Pada manajemen kontrol, terdapat proses yang menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh manajer. Hal ini terdiri dari programming, budgeting, operating, dan measurement, serta reporting and analysis. Baik, selanjutnya ada operational control. Itu merupakan kegiatan manajemen tingkat bawah yang menjurus kepada hal-hal yang sifatnya terperinci dan operasional. Dalam hal ini, biasanya melibatkan prosedur maupun proses seperti bagaimana melakukan penentuan kegiatan operasional perusahaan dilakukan dengan sumber daya yang tersedia, sehingga tingkat ini juga berfungsi untuk meyakinkan bahwa tiap tugas tertentu telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Terus ada tipe keputusan manajemen. Decision making atau pengambilan keputusan merupakan suatu pemilihan alternatif dalam tindakan manajemen guna mencapai tujuan organisasi. Pengambilan keputusan manajemen ini harus memperhatikan kondisi terkini dan kemungkinan apa yang terjadi setelah keputusan ini diambil. Oleh sebab itu, tidak semua orang mampu mengambil keputusan ini secara tepat. Pada tingkat manajemen, keputusan ini dapat dikategorikan berdasarkan beberapa tipe. Masing-masing tipe keputusan ini juga dipengaruhi oleh tingkat level manajemen pada sebuah perusahaan. Keputusan oleh manajemen dapat diklarifikasikan ke dalam 3 tipe, yaitu keputusan terstruktur, keputusan semi-struktur, dan keputusan tidak terstruktur. Keputusan struktur adalah keputusan yang terjadi secara rutin atau berulang kali, cenderung mudah dipahami, biasanya dibuat menurut kebiasaan, aturan, ataupun prosedur, baik tertulis maupun tidak tertulis. Keputusan ini dilakukan pada manajemen tingkat bawah dan memiliki pemecahan yang standar berdasarkan analisa kuantitatif. Artinya, siapapun yang mengambil keputusan ini secara sudah terjadwal dan bisa rutinitas dari suatu kegiatan. Keputusan semi-struktur adalah keputusan yang sebagian bersifat terstruktur atau terjadi berulang kali dan sebagian bersifat unstructured atau tidak selalu terjadi. Keputusan tipe ini cenderung rumit dan membutuhkan perhitungan serta analisis yang detail. Biasanya, keputusan semi-terstruktur ini ada pada level manajemen tingkat menengah atau manajemen kontrol. Terakhir, keputusan tidak terstruktur itu adalah keputusan yang tidak selalu terjadi, tidak ada model dalam memecahkan masalah ini, dan biasanya berlaku pada level top management. Tipe keputusan ini jarang karena biasanya berasal dari lingkungan luar, sehingga informasi dalam pengambilan keputusan ini cenderung tidak tersedia dan susah untuk didapatkan.
Karena rumitnya keputusan tersebut, disinilah pentingnya seorang manajer yang memiliki banyak pengalaman dan intuisi yang kuat agar membantu dalam pengambilan keputusan pada tipe ini. Peran manajer pada tingkat level manajemen di suatu organisasi tentu saja ada seorang pemimpin. Pemimpin tersebut adalah seorang manajer yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam merencanakan, mengelola, mengarahkan, dan memimpin suatu tim agar sebuah organisasi tersebut dapat mencapai tujuan. Dapat dikatakan, manajer ini adalah seorang pelaku manajemen yang perannya sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun peran manajemen berdasarkan kebutuhan informasi dan tanggung jawab pengambilan keputusan yang terdiri dari 3 tingkatan manajemen. Yang pertama, top manajemen, yang kedua middle manajemen, dan yang ketiga first level management. Tahap pengembalian keputusan. Tahap intelligence. Pada tahap ini akan dilakukan penelusuran serta melakukan deteksi terhadap lingkup permasalahan. Suatu masalah muncul dari beberapa hal, seperti adanya kesenjangan antara kenyataan dengan hal yang ingin dicapai, adanya halangan dalam mencapai tujuan, serta adanya perbedaan sudut pandang. Hal pertama yang dimulai dalam perumusan masalah yaitu dengan mengkaji fakta yang sudah ada, mengidentifikasi elemen yang relevan, serta menguji hubungan sebab akibat hingga mencari jenis penyimpangan yang terjadi. Tujuan dari perumusan masalah ini diambil agar nantinya pengambilan keputusan bisa tepat sasaran. Terus ada tahap desain. Pada tahap ini dilakukan dengan cara merancang solusi terhadap masalah, dilakukan pengembangan dan pengkajian alternatif, solusi atau tindakan yang dapat diambil. Terus ada tahap choice. Pada tahap ini akan dilakukan pemulihan dari beberapa alternatif pengambilan keputusan. Akan terdapat beberapa alternatif yang tentunya akan membantu dan membuat lebih berpikir panjang terhadap keputusan yang akan organisasi ambil. Bisa dilakukan pengkajian terhadap kelebihan dan kekurangan serta melakukan evaluasi dari beberapa alternatif yang ada. Lalu bisa dipilih yang terbaik. Yang terakhir ada tahap implementasi. Tahap ini merupakan penerapan terhadap perencanaan dalam pemilihan alternatif yang telah ditetapkan. Dalam proses implementasi ini, organisasi harus membuat rencana yang nantinya akan digunakan dalam mengatasi berbagai macam masalah yang memungkinkan terjadi pada saat penerapan keputusan. Organisasi juga harus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan dengan menetapkan prosedur pelaporan kemajuan serta melakukan tindakan mitigasi korektif ketika ada permasalahan terhadap penerapan keputusan tersebut. Baik, sekian dari saya. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.